Ya, kembali lagi bersama kami di BSB, Jutaan Sepak Bola. Bacot. Mana Om? Aman? Masih chattingan ya? Enggak, ini lagi prospek Prospek. nasabah. Gimana nih Om? Apanya? Sepertinya nih yang last ini apa namanya? Preview last grup. yang ditunggu-tunggu sepertinya. Ini tunggu-tunggu. Ini grup panas apa dingin nih? Laga hangat. Laga hangat. Nggak Grup dingin. yang hangat. Enggak dingin, enggak panas. Oke. Kalau anak gaul bilang bi aja. Bi aja. Gitu dia. Siap. Oke. Tancap, Bos. Jadi Apa yang mau dibahas ini? Gimana Jerman nih? Mengenai Jerman, Portugal, Prancis hingga Hungaria yang masuk ke dalam neraka jahanam. Seperti anak tiri mungkin ya. Kurang sorotan ya. Ya, tapi kita harus sorot dia. Kita harus sorot dia. Ya, minimal sedikit lah sentil gitu. Sentil lah sedikit lah. Gitu. Yang banyak-banyak kali. Yang banyak kali gibahnya. Apa nih? Ini dari Jerman, coba kita kupas dulu ya. Kita kupas Jerman. Ya. Bagaimana nih? Jerman menurut aku sih, ya. Gimana nih dalam beberapa tahun terakhir mungkin menurut Om Sam nih Jerman nih? Iya, Jerman dalam beberapa tahun terakhir semenjak mengambil Piala Dunia 2014 Ya. kembali ke jalur yang agak loyo. Ngerti maksudnya? Udah agak belok-belok jalannya. Iya, lurus maksudnya aja ya. seperti kita ketahui maksudnya Ozil tidak ada lagi di situ, ada beberapa Ya, Schweinsteiger. nama-nama besar yang tidak Lam, lagi ya. tidak lagi bermain untuk timnas dan pensiun untuk timnas itu. Jadi sudah mulai melakukan regenerasi lah oleh skuad Jerman itu. Jadi berbicara tentang Jerman untuk tahun ini banyak wajah-wajah baru. Ya. Hampir sama seperti tim-tim yang lainnya. Banyak pemain muda ya. Ya, jadi untuk berbicara banyak sampai rilis tahun 2019 kemarin, Joachim Löw sendiri tidak yakin tim yang diasuhnya akan menjadi juara. Ya, ya. Gitu. Itu saking apa namanya? Tim lagi Regenerasi. lagi mencari gitu. Mulai mendaur ulang skuadnya siapa untuk masa depan ya. siapa yang harusnya masuk sampai kan di kualifikasi kemarin walaupun dia melaju sebagai juara grup di atas Belanda kan. Ya. Cuma banyak pergantian pemain yang dilakukan oleh Joachim Löw Dan untuk melakukan kualifikasi. Jangan lupa ketika di laga persahabatan melawan Spanyol sempat dibantai sama Spanyol. Nah, itu dia. 6-0. Nah. Makanya kan tidak seperti Jerman yang Dulu. Yang Makanya aku bilang tadi agak layu. Padahal kalau kita lihat perjalanan Joachim Löw di timnas Jerman, seharusnya kan kalau dia bisa menutup dengan menjuarai Piala Eropa, ini kan sempurna sebenarnya. Ya, perfect. Dia sudah memberikan gelar Piala Dunia 2014 dan ini kan kesempatan terakhir. Ya, kesempatan terakhir bagi Joachim Löw untuk bisa mempersembahkan kado perpisahan terbaik. ya Karena kan setelah ini dia sudah mengundurkan diri ya. Flick ya. Hansi Flick Hansi Flick akan melatih ya. Jerman. Jadi ada memang isu-isu bahwasanya kemungkinan ini akan menjadi persembahan terbaik bagi Joachim Löw. Tadi kita bilang 2019 Joachim Löw diyakin. Sekarang udah 2021. Tapi ada beberapa berita yang informasi mengatakan bahwasanya Joachim Löw mau tidak mau memang dia bertekad untuk mempersembahkan gelar terakhir di Panzer gitu. Ya, bagi di Panzer di Panzer Jerman gitu. Itu Cek untuk sedikit tentang Jerman. Ya, Cek coba masuk karena ketika dirilis skuad mereka kan ada sedikit kejutan. Dengan kembali dipanggilnya pemain senior seperti Thomas Müller, Mats Hummels. Ini kan dua pemain ini kan sudah agak lama tidak membela timnas. Kemana Anda? Sudah berapa tahun nggak membela timnas. Tapi ketika diumumkan skuad akhir untuk perdarahan final ini, tiba-tiba mereka dipanggil. Ya, lagi-lagi kan Joachim Löw mau nggak mau dia harus memberikan yang terbaik ya. Memberikan yang terbaik dan memadukan antara senior dan junior gitu. Jadi kan lagi-lagi seperti yang kita bahas sebelumnya, Cik. Tanpa pemain senior mungkin anak muda ini agak susah berbicara. Ini kejuaraan. Kurang sosok yang bisa memberikan pengalaman dan motivasi ya. Ya, ini kejuaraan internasional lagi. Dan lagi-lagi kebetulan alhamdulillah Jerman masuk ke grup hangat gitu. Grup hangat grup hangat dingin enggak, panas enggak. Gitu. Jadi tegang suasananya gitu. Hangat karena kalau panas kan langsung lain gitu. Ini kan belum bicara 2 tim lagi nih. Belum bicara 2 tim. Masih hangat ini. Pada match day pertama nanti
Jerman lagi-lagi akan bertemu dengan Prancis. Juara dunia. Juara dunia 2018. Aduh. Dan di situ ada juara bertahan Portugal lagi. Dan Hungaria semoga dapat buat kejutan. Kejutan Ya, kita tunggu surprise dari Hungaria. Hungaria. Apa bisa jadi juara grup? Padahal kita nggak tahu. Harus beri motivasi kepada Hungaria nih. Ya, karena itulah. banyak kalangan bilang ini akan menjadi lumbung gol. Tapi kita tetap harus beri Ya, itulah namanya sepak bola. Tapi kita tetap bersupport Hungaria. Support Hungaria. Supaya bisa jadi juara grup. Bukan jadi 3 terbaik, tapi jadi juara grup gitu. Oke, Cek. Jadi match day pertama nanti Jerman akan bertemu dengan Prancis. Ya, Prancis yang notabene di situ juara juara dunia ya kan. Dan ada beberapa pemain yang memang lagi jadi sorotan. Ya, seperti N'Golo Kante, ya kan? Semua saya ganti Ya, semua saya ganti. Ada Mbappe di situ, ada Griezmann. Dan Go-Kart dan Formula One gitu. duet mau terus Ya, Go-Kart duet dan mau. F1 Ya. dan F1 Ya, ketika Formula One tidak bisa lagi mulai itu Go-Kart masuk. Go-Kart masuk. Ya, gitulah diganti-ganti terus. Tapi kita nggak tahu lah apa surprise yang akan dilakukan oleh Go-Kart dan Formula One nanti. Ya. Gitu, Cek. Berarti mega-mega bintang Prancis disitulah semuanya. Dengan terbukti dengan merebut World Cup tahun 2018 kemarin itu. Karena kan kalau dilihat dari skuad mereka juga tidak banyak yang berubah. Artinya masih banyak alumni-alumni yang menjuarai World Cup 2018 lalu ya. Anda kira kuliah mereka? Ya, itulah istilahnya. Alumni. Pemain-pemain yang berhasil Pemilihan mendapatkan kata Anda medali, ya. terlalu baik, memang sempurna untuk seorang sarjana ekonomi. alumni. Oke, Cik. Jadi berbicara tentang Prancis dan Jerman. Gitu. Kita bilang apa namanya? Perjalanan mereka lah untuk di fase putaran final ini bagaimana? Akan apa namanya? Apakah akan sengit atau biasa aja, atau lagi-lagi kita bilang kayak tadi Hungaria bakalan masuk sebagai juara grup Ya. gitu, Cik. Ini kan kalau dilihat dua pertandingan ini kan sebenarnya duel akbar sebenarnya. Big match lah sebenarnya kan. Karena Jerman langsung berhadapan dengan Prancis. Jadi kan dengan laga pembuka otomatis kan keduanya masih membutuhkan poin sempurna di awal. Mengingat Portugal akan melawan Hungaria. Yang katanya. Jadi kan tekanannya kan Yang katanya lumbung gol. Jadi harus memanfaatkan. Kalau Cristiano pertandingan Ronaldo, pertama melawan Hungaria, cetak gol terus, penalti terus, walaupun hat-trick nanti enggak apa-apa, yang penting gol. Jadi balik lagi ke Jerman dan Prancis ya. Jadi kan tekanan kan ada di kedua tim ini, Jerman dan Prancis. Mereka mau nggak mau harus meraih 3 poin Jadi saling sikut untuk lah. bisa mengambil start yang bagus lah. Nah, intinya saling sikut. Harus mereka. sikut lah. Nah, jadi mengingat Prancis dengan skuad masih di skuad terbaiknya dengan Jerman, sedangkan Jerman kan seperti kita bahas tadi banyak pemain-pemain muda di sini sudah mulai regenerasi. Meskipun kan di Jerman masih ada pemain seperti Manuel Neuer, Hummel, kemudian ada juga Sule, Toni Kroos, Kimmich ya, Goretzka, ya Müller panggil kembali, ada juga Sané, Timo Werner jangan lupa ya nih, Timo Werner nih. Kalau kata netizen antimu. Nah, jadi kan Jerman masih bisa mengenalkan pemain-pemain yang sudah matang, meskipun ada juga nama-nama baru seperti Jamal Musiala, Kai Havertz itu kan bintang masa depan lah. Nah, sedangkan Prancis tim yang sudah sangat fit sebenarnya nih, plus kembalinya Karim Benzema. Ini kan sangat euforia kemarin di Prancis sendiri, dengan masyarakat ketika Benzema kembali dipanggil. Itu kan euforia luar biasa. Terbukti dengan hasil penjualan jersey Liga Prancis meningkat, jauh meningkat. Maksudnya Waji ya. Waji ya. Benzo. Ya, kami biasa sebutan untuk Benzema bukan El Karim tapi Waji ya. Haji Karim Benzema. Itu sering tuh habis pertandingan posting di Instagram tuh ada hashtag alhamdulillah tuh Waji. Cocok ah Waji ya. Gitu.
Gitu C. Berarti kedalaman skuad Prancis ini secara tidak langsung memang di atas Jerman ya. Di atas Jerman. Dengan ranking FIFA yang Prancis 2, Jerman di 12. 12 lah. Perbedaan 10 kan? Perbedaan 10 keluar dari 10 besar. Ya. Yang dari dulu kan dari semenjak 2014 sampai mereka juara dunia. 2018 kita bilang ya, 10 besar itu mereka masuk. Masih masuk. Cuma makin kan, sini makin ya terlempar, makin menurun ya. Terlempar ke peringkat 12. Itu rilis terakhir akhir Mei kemarin. Ya, akhir Mei. Jadi kalau dilihat skuad Prancis memang sangat merata sebenarnya. Dengan masih banyak pemain yang menjuarai Piala Dunia 2014 lalu. Di sini kan masih ada nama-nama Loris, ada Pavard, Varane, juga Lucas Hernandez, Kante, Pogba, ada Griezmann, Mbappe, plus Wahaji lagi kan. Masih Giroud nggak disebutkan. Ya Giroud, Gokar. Gokar, Giroud, Wahaji, kemudian ada juga Dembele, Coman. Jadi kan hampir di setiap ini Prancis skuadnya merata. Di sini yang membuat Didier Deschamps bisa dengan mudah sebenarnya mengotak-atik timnya, skemanya, bagaimana skemanya ada tidak berjalan, dia banyak plan dengan pemain yang dia miliki, dengan pemain yang sudah yang rata-rata dia sudah di usia matang. Untuk skema sendiri yang akan dipakai Jerman melawan Prancis itu dan Prancis melawan Jerman itu, kira-kira gimana sih? Skema permainan yang akan diterapkan oleh Joachim Löw dan Didier Deschamps. Ya, karena ini laga-laga pembuka pastinya dan penting juga. Biasanya tidak banyak tim mengambil risiko untuk laga pertama. Jadi adem ayem itu. Maksudnya tidak terlalu banyak mengambil risiko dalam hal pemain. Pastinya ini pilih pemain senior dan juga pemain yang sudah di usia emas. Plus 1-2 mungkin memasang pemain yang masih potensial. Itu kan artinya tidak berani terlalu masang pemain yang jarang bermain, karena kan kedua pelatih sebenarnya kan sudah memiliki istilahnya tim inti lah, siapa yang akan diturunkan. Di Jerman mungkin masih akan mengandalkan seperti Neuer di starting 11, Hummel, Sule, kemudian Toni Kroos, Kimmich, Goretzka atau Gundogan, dan di depan juga mungkin akan bermain Havertz, Timo Werner, Leroy Sané atau Gnabry bahkan. Jadi tidak di luar nama-nama itu nama-nama untuk besar, starting 11. Nama-nama besar itu. Kalau di Prancis bahkan masih dengan nama yang sama yang starting 11 yang membawa mereka juara dunia. Situ kan masih ada Loris, N'Golo Kante, Pavard, Kante dengan Pogba di tengah ya. Juga masih ada Varane di belakang. Paling yang membedakan tidak ada Umtiti kali ini. Tapi bukan faktor yang besar juga, Cik. Iya, cuman yang agak membedakan di situ sedikit kan. Tapi gantinya juga luar biasa, ada Kimpembe di situ, ada Konde juga kan. Back kiri juga ada Lucas Hernandez, Lucas Digne tampil impresif sama Everton musim lalu ya. Tengah juga Pogba Kante. Kan seperti kita ketahui di duet Pogba Kante ini kan kalau mereka bermain, ini fakta nggak kalah Prancis. Seberapa puluh pertandingan kalau Pogba dengan Kante bermain bersama, ini Prancis menang, kalau menang seri. Kante tukang kejar bola, Pogba tukang ngedance di lapangan ya. Menari di lapangan Pogba. Iya, menari di lapangan gitu. Terus di depan kan sangat berbahaya Prancis dengan Griezmann, Mbappe. Kita ada antara lagi kan. antara Gokar dan Formula One. Ya kita bilang gitulah. Walaupun nanti mungkin Wahaji akan dipasang sebagai pemain di. Ya, tapi untuk sementara mungkin Wahaji masih diragukan. Mungkin Benzema masih diragukan sampai di pekan pertama pembuka. Karena kan dia kemarin cedera di laga persahabatan terakhir, meskipun ya cederanya tidak terlalu parah. Cedera ringan. Mungkin untuk laga pembuka mungkin Wahaji masih harus dipantau situasi terkininya, apakah dia fit atau tidak. Itu Cik berarti mengenai Jerman dan Prancis. Kita bergeser sedikit kepada juara bertahan. Juara bertahan Portugal Ingat Portugal, ingat Ronaldo. Ingat Cristiano Ronaldo ya. Jadi gimana Cik Portugal? Berbicara tentang Portugal, sang juara bertahan. Dengan apakah akan memainkan skema yang sama ataupun akan Fernando Santos itu mengubah cara bermain Portugal atau bagaimana? Dan lagi-lagi kita bilang ini reuni final 2016 antara Prancis dan Portugal.
itu ajang balas dendam. Ya, ada balas dendam bagi Prancis. Ya, gimana Cik Portugal? Jadi kalau berbicara Portugal pasti nggak jauh-jauh dari Ronaldo ya. Sudah sangat identik ya. Dulu lagi. Ronaldo ya. Tapi kan untuk tahun ini bukan hanya Ronaldo yang bisa memberi kejutan. Artinya skuad Portugal tahun ini itu luar biasa. Mungkin sepanjang sejarah timnas mereka ini skuad yang paling komplit. 2004 belum apa-apanya dengan 2002. Sepertinya seharusnya ini sih yang lebih luar biasa. Komplit. Karena mengingatkan merata gitu. Merata dan pemain-pemain yang mereka miliki untuk pergelaran ini itu banyak pemain di klub-klub besar Eropa. Seperti Cancelo, ada juga Ruben Dias. Pemain terbaik ya. Pemain terbaik versi ini ya, fans di Inggris ya, Ruben Dias. Ada juga Bruno, nggak lupa Bruno Fernandes. Ujak sama eksekutor penalti ya. Ada Bruno juga, ada Andre Silva yang musim lalu kan kembali menemukan performa terbaiknya. Ada Bernardo situ. Ada Bernardo Silva juga, Gonzalo Guedes. Artinya masih banyak pemain-pemain yang memang tampil di Liga top Eropa. Juga ada Renato Sanchez ya, yang pernah mengambil Golden Boy. Dia juara bersama Lille. Ya, jangan lupa juga dia masih ada Pepe. Nah, ini mungkin apa kejuaraan internasional terakhir bagi seorang Pepe gitu kan. Dengan usia sudah sangat uzur ya. Ya, walaupun bermainnya sudah sangat dewasa tapi masih ada sih. Masih ada sedikit sih. Gini-gini deh kan. Jiwa berontak ya gitu. Berontaknya. Ini enggak ada obat di main ini. Enggak ada obat. Obatnya habis nih. Nah, jadi itulah skuad Portugal di tahun ini. Jadi kalau melihat peluang mereka mempertahankan gelar, itu besar kemungkinannya. Karena seperti bicara tadi, ini satu skuad terbaik yang mereka miliki. Jadi Santos lebih banyak variasi lah tahun ini kalau dibandingkan dengan saat mereka juara di 2016 ya. Ini seharusnya skuadnya lebih jauh lebih bagus. Seharusnya bisa bertahan. Bisa mempertahankan juara. Bisa mempertahankan juara. Seharusnya. Mengingat pemain-pemain juga ada Joao Felix, jangan lupa ya. Ini kan pemain-pemainnya mulai memasuki usia emas ini. Ya, kalau mengingat Portugal di 2016 masih mengandalkan nama-nama lama kan waktu itu, masih Nani, masih Quaresma, masih banyak nama-nama yang sebenarnya itu sudah di ujung karir mereka saat itu. Tapi sekarang generasinya bagus. Dan potensial pemain di Portugal itu dalam beberapa tahun terakhir itu sangat meningkat tuh. Kita bilang 2016 2021 5 tahun berselang lah. Belum berselang. Mereka sudah matang. Mungkin karena juara di 2016 ya. Jadi anak-anak muda Portugal ini, pemain mudanya lebih termotivasi ya. Gitu Cik. Portugal ya. Akan lawan Hungaria ini. Ya, coba kita nggak tahu nih berapa skornya ya. Ya, tadi kan seperti pembukaan kita pertama, kita berharap Hungaria bisa jadi juara grup ya. Jadi kejutan. Tapi akan jadi kejutan besar nih. Luar biasa. Amazing. Kemungkinan pun waktu kita jadi kakek-kakek itu akan diingat oleh publik Hungaria kalau mereka bisa jadi juara grup di grup yang hangat gitu. Tapi tentunya akan jadi kejutan besar nih kalau memang Hungaria berhasil menjungkakan Portugal. Otomatis Portugalnya yang akan dalam tekanan di sisa fase grup kan? Ya, akan berjumpa dengan Prancis dan Jerman. Ya. Gitu, oke. Jadi kita akan tunggu ya. Kejutan apa yang akan terjadi di Piala Eropa kali ini ya. Apa yang akan dibuat oleh Hungaria ya. Yang di Euro 2016 baru sempat mempersulitkan Portugal juga. Dengan hasil imbang ya. Imbang kemarin itu 3-3 kalau nggak salah. Ya, 3-3. Ya, skornya 3-3. Portugal lolos dengan gol terbaik ya. Gol maksudnya ini apa namanya? Dengan gol lebih baik. Produktivitasnya. Produktivitas lebih baik. 3 terbaik maksudnya. Ya, penuh keberuntungan Portugal di tahun 2016 itu. Keberuntungan dan juara gitu. Dan Hungaria bisa membuat bisa mempersulit. Ya, membuat kejutan karena kan ketika Portugal bisa Hungaria bisa menahan Portugal kan sesuatu hal yang luar biasa. Iya. Dengan waktu itu masih ingat kiper tertua di ajang Euro. Iya. Dengan celana training panjang ya. Itu ciri khas ya. Dengan badannya yang sudah memperut gitu. Sudah berperut ya. Ya gitu. Papak. Ya gitu, tapi bisa membuat perbedaan di antara kita gitu.
Oke, Cek. Last, terakhir nih, Cek. Kita melihat grup F ini tentu hal yang paling dinantikan oleh publik sepak bola dunia. Di situ ada Jerman, Prancis, Portugal, dan Hungaria. Menurut Aceh nih, di grup F ini siapa yang akan lolos untuk fase selanjutnya? Memang hal yang sulit, Cek, tapi Aceh harus coba memperkirakan apakah akan ada 3 tim di grup F ini yang akan lolos atau cuma 2. Ya, kalau mengingat regulasi di Piala Eropa kan ada istilahnya 3 terbaik. Tapi itu hanya 4 tim. 4 grup. Maksudnya 4 grup. Ya, 4 grup di peringkat ketiga. Peringkat 3. Dan produktivitas golnya dia. Ya. Dan poin gitu. Dan poin ya. Nah, disinilah ini bisa jadi ketiga-tiganya bisa jadi lolos. Bisa tapi jadi. Kan tergantung hasil pertemuan mereka nanti. Tapi tentu harus imbang semua berarti kalau Harus 3-3 imbang semua ya. Berarti menurut prediksi Aceh 1-2 juara grup dan runner-up grup F. Siapa akan apa namanya? Bisa mendapatkan kesempatan. Juara dan runner-up aja. Runner-up grup Ya, karena apa namanya? Tim peringkat 3 terbaik itu agak susah kita pilih kan. Ya. Kalau juara grup prediksi ya Prancis. Runner-up-nya Sang juara bertahan Portugal. Ya, ini sekedar prediksi ya. Ini maaf untuk fans-fansnya Der Panzer ini ya. Kemungkinan pun Der Panzer akan lolos dengan peringkat 3 terbaik. 3 terbaik. Dan akan juara seperti Portugal tahun 2016. Ya. Ini kan hanya prediksi. Ya, hanya prediksi karena kita melihat melalui data statistik gitu kan, pemain-pemain yang dibawa oleh kesebelasan yang bermain di putaran final Euro nanti menurut kapasitasnya gitu, Cek ya. Di atas kertas ya kami sepakat Prancis dan Portugal akan maju ke fase knockout gitu. Itu aja, Cek. Ya. Sebetulnya sih nantinya pasti kita akan bahas lagi. Iya, akan kita bahas lagi. Sebetulnya sih, Cek, masih banyak bahan yang perlu kita ulas mengenai grup F ini. Ya, karena kan yang grup hangat, bukan panas. Grup hangat. Makanya kita ambil sekalian gitu kan. Iya. Kita pilih satu-satu gitu kan. Karena memang panas hangat itu, dingin pun ada. Dingin pun ada. Bercampur. Jadi gaduh-gaduh di ujungnya. Jadi sebetulnya teman-teman semua masih banyak hal yang akan kita bahas mengenai, cuma lagi-lagi waktu yang harus memisahkan kita gitu kan. Tim kreatif pun udah gini-gini entah apa gitu kan. Dan kebetulan ini kan kita shootnya malam ya. Jadi tim kreatif udah mulai panik, udah lewat, udah ini, udah itu. Tim kreatif udah ditelepon sama istri tadi. Ya, pulang lagi. Ya, isi mana isi kedua. Tuh nih. Tim kreatif gimana? Diam baik nih tim kreatifnya nih. Oke, teman-teman semua, sekianlah untuk pembahasan kita mengenai grup F yang bisa dibilang grup neraka. Grup tersulit. Untuk next time kita akan coba membahas lebih rinci lagi. Tentu kita tunggu match day pertama grup F ini antara Prancis dan Jerman nanti. Ya. Dan besok Piala Eropa sudah mulai opening gitu, Cek. Ya. Mempertemukan Italia dan Turki. Laga pembuka. Jadi berarti, kita saksikan sama-sama nanti ya. Di mana laga pembuka. Kalau memang dilarang berkerumunan di warkop, ya lebih baik di rumah lah streaming gitu kan, daripada bermasalah dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu buat teman-teman semua. Ini bukan sponsor tapi hanya mengingatkan. Tidak ada sponsor di sini ya. Gitu. Oke teman-teman semua, sekian bacotan sepak bola pada kesempatan hari ini. Aku dan Cek Boy pamit undur diri. Mungkin kita akan berjumpa lagi ketika siap Piala Eropa. Enggak, maksudnya setelah match day pertama opening besok. Kita akan melakukan review kembali. Ya, akan mereview. Ya, tentang hasil dan jalannya di gelaran Piala Eropa kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Lagi-lagi saya ucapkan salam bacot.